Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Sapa Jose dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Disclaimer, dalam video ini saya tidak membahas secara rinci mengenai regulasi secara mendalam ataupun juga ada unsur politik dalam video ini. Nah, melainkan saya memfokuskan dalam video ini yaitu prinsip PURAP dan juga fokus pada manajemen serta pengelolaan. Dalam industri kelapa sawit terdapat dua bagian utama, yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Sektor hulu adalah tahap awal produksi yang berhubungan langsung dengan budidaya tanaman kelapa sawit. Sedangkan sektor hilir merupakan tahap pengolahan hasil sawit menjadi berbagai produk siap pakai maupun bahan industri. Kedua sektor ini saling berkaitan dan membentuk rantai industri yang sangat besar. Dalam prosesnya, setiap tahapan menggunakan pengaturan dan koordinasi yang baik agar produksi dapat berjalan lancar serta menghasilkan kualitas yang optimal. Proses dimulai dari pembibitan. Pada tahap ini dipilih benih sawit unggul agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang tinggi. Bibit sawit dirawat di nursery melalui penyiraman, pemupukan, dan pengawasan pertumbuhan sebelum dipindahkan ke lahan perkebunan. Setelah bibit siap, tanaman dipindahkan ke area perkebunan. Pada tahap ini dilakukan pengaturan jarak tanam, pembuatan drainase, dan jalan produksi agar kegiatan di kebun lebih mudah dilakukan. Tanaman sawit biasanya mulai menghasilkan buah pada umur sekitar 3 hingga 4 tahun. Agar tanaman tetap sehat dan produktif, dilakukan pemeliharaan secara rutin. Pemeliharaan meliputi pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan pelepah atau pruning. Pemeliharaan yang baik akan membantu meningkatkan hasil panen. Tahap berikutnya adalah panen. Tandan buah segar dipanen ketika buah sudah matang, biasanya ditandai dengan adanya brondolan yang jatuh ke tanah. Buah yang telah dipanen harus segera dikirim ke pabrik agar kualitas minyak sawit tetap terjaga. Panen buah segar yang berasal dari kebun kemudian diolah di pabrik kelapa sawit atau PKS. Di pabrik, buah sawit melewati beberapa tahap pengolahan sebelum menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Buah yang datang dari kebun ditimbang dan diperiksa kualitasnya sebelum masuk ke proses produksi. Pengaturan jadwal pengiriman sangat penting agar buah tidak terlalu lama menunggu di pabrik. Selanjutnya, masuk ke proses produksi, perebusan dan perontokan. Buah direbus menggunakan uap panas untuk mempermudah proses pemisahan buah dari tandannya. Setelah itu, buah dipisahkan menggunakan mesin perontok. Proses ini harus dilakukan dengan pengaturan suhu dan waktu yang tepat agar kualitas minyak tetap baik. Buah yang telah dipisahkan kemudian dilumatkan dan diperas untuk menghasilkan minyak mentah atau CPO. Selain menghasilkan CPO, proses ini juga menghasilkan inti sawit atau kernel yang nantinya diolah menjadi PKO atau palm kernel oil. Selama proses berlangsung, kondisi mesin dan kapasitas produksi harus terus dipantau agar pengolahan berjalan dengan lancar. Selain menghasilkan minyak sawit mentah atau CPO dan PKO, pabrik kelapa sawit juga menghasilkan berbagai jenis limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan antara lain tandan kosong kelapa sawit atau TKKS,
fiber atau serat buah, serta cangkang sawit. Sedangkan limbah cair yang dihasilkan dikenal sebagai POME atau Palm Oil Meal Effluent. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem di sekitar pabrik. Namun, saat ini banyak pabrik kelapa sawit mulai memanfaatkan limbah sawit kembali agar memiliki nilai guna dan mengurangi pencemaran lingkungan. Setelah menghasilkan CPO atau crude palm oil dan PKO atau palm kernel oil, proses produksi berlanjut ke sektor hilir melalui berbagai tahapan pengolahan lanjutan. Pada tahap ini, minyak sawit tidak hanya digunakan sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi berbagai produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Berdasarkan pohon industri kelapa sawit, CPO dapat diolah menjadi beberapa fraksi utama, seperti olein, stearin, PFAD, fatty acid, dan olein umumnya digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, minyak salad, dan shortening yang banyak dimanfaatkan dalam industri pangan. Sementara itu, stearin digunakan dalam pembuatan margarin, shortening, sabun, dan produk kosmetik. Produk turunan lainnya seperti fatty acid dan fatty alkohol banyak dimanfaatkan dalam industri kimia, deterjen, surfaktan, emulsifer, hingga bahan baku farmasi. Selain itu, kelapa sawit juga dapat diolah menjadi biodiesel melalui proses pengolahan methyl ester sebagai sumber energi terbarukan. Pada minyak inti sawit atau PKO, hasil pengolahan dapat berupa sabun, vegetable ghee, aqua butter, substitut, hingga bahan baku industri makanan dan perawatan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit memiliki rantai hilirisasi yang sangat luas, terintegrasi dengan berbagai sektor industri melalui proses hilirisasi kelapa sawit. Kelapa sawit tidak hanya menghasilkan produk konsumsi rumah tangga, tetapi juga mendukung perkembangan industri pangan, energi, kimia, kosmetik, dan farmasi. Oleh karena itu, pengembangan sektor hilir menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah daya saing industri serta kontribusi ekonomi kelapa sawit di Indonesia. Prinsip murab dapat diterapkan untuk membantu kelancaran proses produksi